Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang sangat mendasar yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain adalah memang manusia ada awalnya, namun manusia memiliki kekekalan. Disitulah saudara-saudara betapa berharganya kehidupan manusia itu, karena Allah memberikan kekekalan di dalam hati manusia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ketika kita berbicara tentang kekekalan, maka kita menyadari tidak ada seorang manusia pun yang berkuasa untuk menentukannya. Sebab hal itu di luar jangkauan manusia yang sifatnya fana dan terbatas. Padahal saudara, kekekalan itu juga berkaitan dengan kita manusia. Itu berbicara tentang keselamatan atau hidup yang kekal. Saudara, siapakah yang dapat menuntaskan dan menyelesaikan keselamatan itu? Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Allah Bapa telah menyerahkan otoritas dan kuasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk melaksanakan dan menyelesaikan misi keselamatan dengan lengkap dan tuntas, yakni dari kemuliaan Allah kepada kemuliaan Allah. Sebab keselamatan itu berasal dari Allah sendiri. Saudara, mari kita membaca 1 Korintus pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah dilakukan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus masih sedang membicarakan tentang kebangkitan orang mati, berdasarkan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pada bagian ini, Rasul Paulus memberikan kaitan antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan orang-orang percaya, dengan meneguhkan bahwa melalui Adam datangnya maut, karena Adam berdosa, sehingga semua orang berdosa dan menghadapi maut. Jalan satu-satunya mengatasi semuanya itu adalah hanya ada pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dan orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang dari satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia telah berdosa. Itu dikarenakan kejatuhan Adam ke dalam dosa. Sehingga saudara-saudara, semua orang sebagai keturunan Adam tidak pernah dapat melepaskan diri dari apa yang disebut dengan kuasa dosa.
Dan saudara, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, selain seluruh manusia juga berdosa, tetapi seluruh manusia juga telah ditimpa dengan apa yang disebut dengan maut. Sehingga saudara-saudara, semua manusia yang adalah keturunan Adam tidak akan pernah lepas daripada maut itu. Saudara, tidak ada jalan keluar bagi manusia untuk bisa melepaskan semuanya itu. Karena dosa Adam menjadi dosa seluruh umat manusia. Karena pada waktu itu Adam yang berarti manusia, dia adalah representatif dari seluruh umat manusia. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya satu-satunya jalan ketika ada seseorang yang dapat menanggung semuanya itu. Dan orang itu bukanlah dari bagian Adam itu sendiri. Maka itu saudara, di dalam perjanjian lama dikatakan ada seorang anak akan dilahirkan dari seorang perawan. Saudara, seorang perawan melahirkan seorang anak yang bukan dari benih laki-laki, bukan dari benih Adam. Saudara, dialah Yesus Kristus. Dia adalah yang kudus. Dia lahir bukan dari benih laki-laki, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui karya Kristus di atas kayu salib, maka orang-orang yang dalam persekutuan dengan Kristus, dalam arti percaya kepada Kristus, dilepaskan daripada kuasa dosa yang dialami karena Adam, dan dilepaskan dari kuasa maut yang dialami karena Adam. Saudara, disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika manusia seluruh disebut berdosa karena Allah melihat Adam. Dan sekarang, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibebaskan dari kuasa dosa yang melekat karena Adam, dan dari kuasa maut yang melekat karena Adam. Namun waktu kita bersekutu di dalam Kristus, maka kuasa dosa dan kuasa maut dilepaskan. Dan saudara, Allah sekarang melihat Kristus dan kita yang di dalam Kristus, kita itu dibenarkan. Saudara, ini adalah satu-satunya jalan agar manusia bisa dibenarkan. Tidak ada jalan lain. Hanya Kristus yang dapat melepaskannya karena dia dikandung bukan dari benih laki-laki, tetapi dia dikandung dari kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, dia adalah yang kudus, anak Allah yang hidup itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada usaha manusia yang sanggup membawa manusia lepas daripada kebinasaan. Kecuali ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, yang dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jikalau seorang sudah mati sekalipun, dia akan hidup kembali. Yang kedua, saudara, Kristus menyelesaikan rencana keselamatan Allah dengan lengkap dan tuntas. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya banyak orang sulit membedakan antara Kristus sebagai Mesias diutus oleh Allah dengan Kristus adalah Allah itu sendiri. Sehingga banyak orang terheran-heran waktu Tuhan Yesus berkata Allah Bapa lebih besar daripadanya, dan dia berkata tentang hari dan waktunya anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dan saudara, dalam bagian ini juga ada ayat berkata bahwa anak akan menundukkan diri kepada Bapa. Saudara, bagaimana orang mengerti Allah menundukkan diri kepada Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang sangat penting, ketika kata-kata itu muncul dari mulut Tuhan Yesus atau dari firman Tuhan, maka Yesus menempatkan diri sebagai seorang yang diutus oleh Allah. Saudara, seorang yang diutus oleh Allah atau seorang yang diutus, maka dia lebih rendah daripada yang mengutus. Seorang yang diutus,
Dia hanya tahu apa yang dia harus kerjakan. Karena semua rencana dari Sang Pengutus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam karya keselamatan, maka Kristus, dia adalah utusan Allah. Dia adalah Mesias itu sendiri. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, maka setelah Kristus mati di kayu salib dan bangkit dari orang mati dan naik ke surga, maka saudara, pekerjaan rencana keselamatan belum selesai tuntas. Kapan itu tuntasnya? Yaitu pada waktu dia datang kembali. Dia datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya, yaitu kita orang-orang percaya. Supaya kita yang masih hidup, kita diubahkan dalam sekejap. Dan kita yang telah mati, kita dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dan Kristus yang datang itu, saudara, dia akan mengalahkan seluruh kekuasaan apapun. Dan Alkitab berkata, Allah meletakkannya di bawah kakinya, dia adalah seorang Mesias. Dan saudara, musuh yang terakhir yang akan dimusnahkan, yaitu maut atau kematian. Dan ketika itu tiba, saudara, maka saudara-saudara, Alkitab mengatakan, Kristus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Allah. Dan Allah di dalam segala sesuatu. Saudara, yang disebut Allah di sini adalah Allah Tritunggal. Dan di situ saudara-saudara kita melihat bahwa rencana keselamatan diselesaikan dan dituntaskan oleh Yesus Kristus. Mulai dari kemuliaan Allah dalam kekekalan sampai kepada kemuliaan Allah kepada kekekalan. Saudara, betapa ajaib rencana Tuhan yang tidak terpikirkan itu. Betapa ajaib anugerah Tuhan yang tidak terkatakan itu, yang tidak dapat dimengerti, tidak dapat dijangkau, tidak dapat direncanakan oleh manusia. Hanya firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita dari mana awalnya dan bagaimana akhirnya. Saudara, disitulah saudara-saudara kita bersyukur. Tanpa wahyu Tuhan dari Alkitab, kita tidak mengerti bagaimana jalan hidup di dunia ini. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa seluruh kehidupan manusia itu berada di dalam rencana keselamatan Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara, bagi kita orang percaya, mari kita ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sangat indah. Dan biarlah Tuhan tolong kami supaya kami melihat betapa berharganya rancangan keselamatan-Mu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami hidup di dalamnya, bersuka cita, dan bersungguh-sungguh ikut Tuhan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.